Dalam kehidupan modern, kerudung dan hijab sering dipahami sebagai simbol agama, identitas, bahkan terkadang menjadi bahan perdebatan sosial dan politik. Namun dalam kajian sejarah dan antropologi, kerudung bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba bersama lahirnya satu agama tertentu. Justru sebaliknya, praktik menutup kepala dan tubuh telah dikenal manusia jauh sebelum agama-agama resmi dunia terbentuk. Oleh karena itu, untuk memahami makna hijab hari ini secara utuh, kita perlu menelusuri sejarahnya secara kronologis, dari peradaban kuno hingga institusionalisasi agama-agama besar dunia. Video ini disusun dengan pendekatan akademik yang sederhana, agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Catatan tertua mengenai kerudung ditemukan di wilayah Mesopotamia, salah satu pusat peradaban manusia paling awal. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat di wilayah ini telah memiliki sistem hukum tertulis yang mengatur kehidupan sosial secara rinci, termasuk cara berpakaian. Dalam hukum masyarakat Assyria, penutup kepala perempuan bukanlah pilihan pribadi, melainkan aturan sosial yang tegas. Perempuan dari keluarga terhormat dan mereka yang telah menikah diwajibkan menutup kepala di ruang publik. Sementara itu, perempuan dari kelompok sosial yang tidak berada dalam struktur keluarga resmi atau perlindungan hukum tertentu tidak diperkenankan mengenakan kerudung. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal sejarah, kerudung berfungsi sebagai penanda status sosial dan legitimasi moral di ruang publik. Dengan kata lain, kerudung bukan sekadar kain, melainkan simbol keterikatan seseorang pada struktur sosial dan kekuasaan. Penting untuk dipahami bahwa dalam masyarakat kuno, pakaian memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Cara berpakaian menunjukkan asal-usul keluarga, posisi sosial, serta peran seseorang dalam masyarakat. Kerudung dalam konteks ini menjadi alat visual untuk membedakan perempuan yang berada dalam naungan keluarga dan hukum dengan mereka yang berada di luar struktur tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kerudung pada masa awal tidak berkaitan dengan kesalehan personal, melainkan dengan pengaturan sosial yang ketat. Dalam masyarakat Yahudi kuno, praktik menutup rambut perempuan berkembang sebagai bagian dari etika keluarga. Rambut perempuan yang telah menikah dipahami sebagai bagian dari privasi rumah tangga. Menutup rambut di ruang publik menjadi simbol komitmen keluarga, kesopanan, dan tanggung jawab sosial. Praktik ini kemudian dibahas dan diwariskan melalui tradisi lisan dan tulisan dalam komunitas Yahudi. Dengan demikian, kerudung tidak dipahami sebagai simbol keterasingan, melainkan sebagai bagian dari identitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika agama Kristen berkembang di wilayah Mediterania, masyarakat di kawasan ini telah lama mengenal norma berpakaian tertentu, termasuk menutup kepala perempuan. Dalam konteks ini,
Ajaran Kristen awal tidak muncul dalam ruang budaya yang kosong. Dalam surat-suratnya, Rasul Paulus menyinggung pentingnya penutup kepala bagi perempuan saat ibadah. Pernyataan ini umumnya dipahami sebagai ajakan untuk menjaga ketertiban, kesopanan, dan fokus spiritual dalam ritual keagamaan. Seni rupa Kristen awal juga memperlihatkan figur perempuan suci dengan kepala tertutup, yang menunjukkan kesinambungan antara norma budaya dan simbol religius. Di Jazirah Arab pra-Islam, masyarakat telah mengenal berbagai bentuk penutup kepala dan tubuh. Istilah seperti khimar dan jilbab sudah digunakan dalam bahasa Arab jauh sebelum Islam datang. Namun praktiknya tidak seragam. Faktor seperti status keluarga, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial sangat memengaruhi cara berpakaian. Perempuan dari keluarga terpandang cenderung menutup kepala sebagai simbol kehormatan dan keamanan sosial. Ini menunjukkan bahwa sebelum Islam, kerudung telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat Arab. Ketika Islam hadir pada abad ke-7, ajaran Islam turun dalam konteks masyarakat yang sudah memiliki tradisi sosial dan budaya tertentu. Al-Quran memberikan panduan etis terkait kesopanan dan interaksi sosial, bukan sekadar aturan berpakaian fisik. Hijab dalam Islam awal dapat dipahami sebagai upaya untuk menata kembali ruang publik, menjaga martabat, dan menciptakan batas yang jelas antara ruang privat dan sosial. Dengan demikian, hijab bukan hanya simbol religius, tetapi juga instrumen sosial dalam membangun masyarakat yang tertib. Seiring berkembangnya agama-agama besar dunia menjadi institusi sosial dan politik, praktik kerudung mengalami formalisasi. Dalam Islam, hijab menjadi bagian penting dari identitas keagamaan umat. Dalam tradisi Kristen, penutup kepala tetap digunakan dalam kehidupan religius tertentu, seperti komunitas biara. Dalam komunitas Yahudi, perempuan menikah menutup rambut sebagai simbol status keluarga. Meskipun bentuk dan aturannya berbeda, ketiganya menunjukkan bagaimana agama memberi makna spiritual pada praktik sosial yang telah ada. Dari sudut pandang sejarah dan ilmu sosial, kerudung tidak dapat dipahami hanya sebagai simbol agama. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang peradaban manusia dalam mengatur kehormatan, identitas, dan kehidupan bersama. Memahami sejarah kerudung membantu kita melihat perbedaan dengan cara yang lebih objektif dan dewasa. Karena pada akhirnya sejarah bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, melainkan untuk memperluas pemahaman kita tentang manusia dan budayanya. Demikian pembahasan dalam video ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Share jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.